Presentasi hasil analisis guru SMA oleh kelompok 2. Shalom. Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Ferdinand Sirimiandika selaku PIC dari kelompok ini. Saya Mas Riani. Saya Natasha Fujimori. Saya Rosina Puso. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis guru SMA kami yang kami dapatkan melalui wawancara pada waktu lalu. Selamat menyaksikan. Latar belakang narasumber. Narasumber kami bernama Ibu Silvia Marbun, sarjana pendidikan yang mengampu mata pelajaran agama di SLH Sangihe, Sulawesi Utara, jenjang SMA kelas 10 sampai kelas 12. Berikut kami lampirkan dokumentasi wawancara yang telah kami lakukan beberapa waktu lalu. Langsung saja kita masuk ke dalam pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana guru memandang murid. Melalui interview yang kami lakukan bersama Ibu Silvi pada waktu lalu, Ibu Silvi menjelaskan kepada kami bahwa pada dasarnya kita harus tahu dari mana murid itu berasal, siapa yang menciptakan murid, dan apa tujuan murid itu ada di dalam dunia ini. Kita sudah tahu bahwa murid adalah ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah. Hal ini harus menjadi landasan utama dan landasan paling awal bagi seorang guru untuk menekankan bahwa murid yang diajarkan adalah image of God atau imago Dei. Setiap murid memiliki keunikan masing-masing yang keunikannya berharga di mata Tuhan. Seringkali kita menganggap bahwa perbedaan sifat, karakter, tingkah laku, cara ataupun gaya belajar murid yang berbeda-beda adalah sebuah kesulitan bagi kita. Memang benar hal tersebut adalah tantangan bagi kita, namun bukan berarti hal itu menjadi batu sandungan bagi kita. Justru karena perbedaan tersebutlah yang akan menantang setiap guru untuk semakin memperbaiki dan mengupgrade metode mengajar agar semakin baik dan benar seiring berjalannya waktu. Guru harus mencoba memandang segala sesuatu dari sisi murid juga, sehingga kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan dan diinginkan oleh seorang murid. Untuk menerapkan metode, strategi, cara menilai kognitif maupun psikomotor anak, itulah yang menjadi landasan dari bagaimana guru memandang murid yang statusnya sama seperti kita, yaitu image of God. Jika kita menganggap diri kita berharga di mata Tuhan, maka kita juga harus tahu bahwa mereka pun sama berharganya dengan kita. Analisis kelas di SMA oleh kelompok 2. Pada beberapa waktu lalu kami telah melakukan interview bersama Ibu Silvia Marbun yang merupakan seorang guru dari salah satu sekolah Lentera Harapan di Sulawesi Utara. Beliau pada saat ini menjadi seorang wakil kepala sekolah di sekolah tersebut. Selanjutnya, peran guru dalam proses pembelajaran. Sebagai guru Kristen harus memiliki wawasan tentang Allah Tritunggal untuk memberikan kejelasan kepada murid dalam proses pembelajaran, sehingga murid dapat memahami konsep Allah Tritunggal melalui kolaborasi, pertumbuhan rohani siswa yang akan nantinya membentuk lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif. Seperti yang dikatakan oleh Bu Silvi, konsep Allah Tritunggal bukan hanya dijelaskan dalam pembelajaran agama, namun dalam pembelajaran lainnya juga yang mengkaitkan konsep Allah Tritunggal tersebut dalam proses pembelajaran, sehingga murid yang akan nantinya memahami setiap pembelajaran bukan hanya sisi kognitifnya saja, namun dalam sisi kekristenan juga. Selama pembelajaran di dalam kelas, guru akan mengajarkan dasar teologi yang sesuai dengan Alkitab. Ada beberapa pembelajaran yang tidak menggunakan Alkitab selama pembelajaran, namun guru menjelaskan secara langsung maksud dari nilai-nilai kekristenan yang ada di dalam Alkitab. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Silvi, tidak harus dalam proses pembelajaran berlangsung, murid harus membuka Alkitab atau guru mengutip ayat. Tetapi sebagai guru harus menjelaskan sesuai dengan dasar prinsip teologi yang jelas dari Alkitab. Selanjutnya, guru menciptakan perubahan, yang dimana perubahan itu terjadi karena Roh Kudus. Tetapi setiap perubahan tentu ada, dan setiap perubahan tidak dapat langsung diketahui, karena setiap perubahan itu dapat dilihat dari apa yang guru sampaikan, atau bahkan bisa dilihat di saat pembelajaran berakhir, atau bahkan di saat anak sudah mencapai tahap kelas yang lebih tinggi, karena secara konsisten perubahan itu tentu ada. Selama proses pembelajaran, guru memandang pengetahuan secara holistis, karena pembelajaran holistis bukan pengetahuan secara global. Holistis di dalam kelas itu adalah secara keseluruhan dari setiap pengetahuan yang murid dapatkan. Sumber pengetahuan yang diajarkan guru tidak terlepas dari sumber pengetahuan dari Alkitabiah. Secara holistis akan menjawab kebutuhan setiap siswa dan menjadi pembelajaran yang diterima. Pembelajaran holistis bukan berarti memberikan. Dalam proses pembelajaran, guru memandang pengetahuan yang melibatkan hati, pikiran, dan tangan murid secara holistis. Karena pembelajaran holistis bukan pengetahuan secara global. Holistis di dalam kelas itu adalah secara keseluruhan dari setiap pengetahuan yang murid dapatkan. Sumber pengetahuan yang diajarkan guru tidak terlepas dari sumber pengetahuan dari Alkitabiah. Secara holistis akan menjawab kebutuhan setiap siswa dan menjadi pembelajaran yang diterima. Selanjutnya di dalam kelas,
Guru mendorong setiap murid untuk memberikan respon, komitmen, dan pelayanan melalui membangun pemahaman lewat pertanyaan. Guru memberikan pemahaman kepada siswa dan juga melibatkan siswa melalui pertanyaan yang membuat mereka berpikir secara kritis, serta melibatkan setiap siswa untuk merefleksikan diri bahwa ternyata pengetahuan yang mereka dapatkan saat itu adalah pengetahuan yang daripada Allah. Dari refleksi guru akan mengetahui sejauh mana respon murid dalam pengetahuan yang telah diterima ataupun yang telah mereka pahami. Sekolah Lentera Harapan yang menjadi tempat Ibu Silvia bekerja adalah sekolah yang sudah menggunakan 2 kurikulum. Salah satunya adalah kurikulum Merdeka. Jika ditanya, apakah berbeda dengan kurikulum Merdeka pada umumnya? Jawabannya adalah sama, akan tetapi dengan isi yang telah dimodifikasi. Apa yang disediakan oleh pemerintah berisikan pembelajaran yang memang juga diterapkan di dalam Sekolah Lentera Harapan. Namun, modifikasi harus dilakukan, yaitu menambah nilai-nilai yang sesuai dengan sekolah Kristen. Jadi, isi dalam rancangan pembelajaran tentu saja sama dengan milik nasional. Yang membedakan hanya bagaimana kita memandang kurikulum tersebut. Contohnya, dalam tujuan pembelajaran, kurikulum Merdeka bertujuan untuk siswa dapat mengetahui dan memahami pembelajaran yang disampaikan. Sedangkan di dalam Lentera Harapan sama-sama bertujuan untuk dapat mengetahui dan memahami pembelajaran yang disampaikan, namun dengan pandangan kekristenan. Setiap murid tentunya memiliki keunikan yang berbeda-beda, maka karena perbedaan tersebut, guru tidak boleh hanya menggunakan satu metode. Guru tidak boleh terpaku pada suatu metode yang dipandang baik oleh guru. Namun sebagai seorang guru, kita harus menggunakan sebuah metode yang memenuhi kebutuhan murid. Kita sebagai seorang guru adalah seorang fasilitator, dan fasilitator harus menyediakan media yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan para murid. Dalam suatu proses pembelajaran akan ada kejadian di mana sebagian murid harus memahami pembelajaran dan sebagian tidak. Guru tidak dapat memaksakan murid harus paham dalam satu kali rangkaian pembelajaran. Namun dari ketidakpahaman tersebut, guru harus semakin memperhatikan metode yang harus ia gunakan dalam pembelajaran selanjutnya. Metode yang biasa digunakan oleh Bu Silvia sangat beragam. Contohnya dalam pertemuan pertama, ia menggunakan metode kinestetik dan visual. Dan pada akhirnya ia berhasil membuat sebagian besar murid menangkap pembelajaran tersebut. Namun dalam minggu selanjutnya, Bu Silvia memberikan metode menggunakan audio. Hal ini ia lakukan semata-mata untuk memberikan pembelajaran murid dengan memenuhi kebutuhan muridnya. Tentu saja hal ini semua tidak lepas dari prinsip Alkitabiah. Guru menggunakan prinsip Alkitabiah di dalam pembelajaran tersebut untuk memberikan enduring understanding pada setiap murid, sehingga metode yang digunakan tidak hanya dari pemahaman duniawi, namun juga rohani. Jenis-jenis dan tahapan penilaian yang digunakan. Di SLH tersebut ada 3 tahapan yang digunakan dalam menilai setiap murid, yaitu melalui sisi kognitif, afektif, dan psikomotor. Hal ini menjadi bukti bahwa guru bukan hanya menilai dari pengetahuannya saja, namun juga melihat bagaimana pertumbuhan sikapnya dan perkembangan keterampilan setiap murid. Pada saat ini, Sekolah Lentera Harapan sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Itu membuat pengetahuan tidak lagi menjadi yang utama, namun lebih kepada moral dan sikap yang dibangun dari pengetahuan yang sudah didapat. Dalam sekolah Kristen, tentu saja sikap dan moral yang dimaksud adalah sikap dan moral yang sesuai dengan pribadi Allah yang akan diimplementasikan oleh setiap murid dalam bentuk tindakan. Nah, hal ini dapat diimplementasikan melalui sebuah proyek-proyek. Hal inilah yang akan membangun mereka bahwa pengetahuan yang mereka dapat bukan hanya untuk mengejar sebuah nilai, namun juga untuk memberikan suatu perubahan pada lingkungan. Nah, guru menilai sisi kognitif, afektif maupun psikomotor tersebut melalui 2 tahapan, yaitu kasih karunia dan keadilan. Adapun prinsip Kristen yang memandu guru di dalam kelas sangat banyak tentunya, namun secara keseluruhan aspek terpenting dari yang Ibu Silvia katakan adalah ia menyampaikan apa yang disampaikan pada Tuhan untuk disampaikan kembali pada murid-muridnya. Jadi pada saat ia mengajar, ia menekankan bahwa ia bukan sedang mengajar manusia, namun ia sedang mengajarkan anak-anak Tuhan. Maka tantangannya adalah guru harus membekali diri, jangan sampai apa yang disampaikan oleh guru bahkan tidak bisa ia pahami. Maka guru harus menghidupi pengetahuan tersebut dalam pandangan firman Tuhan, sehingga kita dapat menjadi guru yang mendidik dan memberikan motivasi pada murid untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.